Jadi ini adalah sebuah Honda DAX 125, ST125 tahun 2023 yang kita ubah tampilannya. Sebenarnya inspirasi itu dari ST50 American DAX. Jadi dulu tahun 70-an, 75, 70 itu sempat keluar yang versi choppernya atau sebetulnya chopper ya. Nah ini kita inspirasi dari sana. Banyak yang kita ambil lah ya secara stylingnya gitu ya, tapi kita sesuaikan sama aspek modernnya ya, karena kebetulan mungkin kita lihat nggak banyak juga yang bikin kayak begini gitu ya. Mungkin kalau kiblatnya ke Thailand, ke Jepang ada, tapi mungkin di Indonesia ya bisa jadi baru ini ya. Ada salah satu alasan utama ya kenapa kita mau bikin yang stylingnya dari ST50 American DAX. Ada satu kalau di aslinya ya, aslinya ST50 ini adalah sebuah box filter sebenarnya. Cuma kalau di DAX ST125 ini buat toolkit ya. Ini buat akses untuk buka jok juga. Nah ini sebenarnya yang jadi kunci kenapa kita mau buat seperti itu. Kalau yang DAX biasa gitu ya, itu nggak ada ininya. Apa aja nih Om? Maksudnya untuk bisa seperti itu? Oke, yang pertama, ya. Detail pertama ya adalah stang. Stangnya memang harus seperti ini. Ini juga kita remake. Ini kita bikin stangnya. Kita bikin yang posisinya bener-bener chopper banget lah. Nanti bisa dicek ya yang gambar-gambar ST50 Americana juga seperti ini stangnya. Yang kedua, ini kita nurunin spakbor. Jadi kalau spakbor bawaannya DAX ST125 itu dia di atas. Agak di atas, bukan di atas ya, tapi lebih kayak racing gitu loh. Kayak racing. Ini kita ganti ya, DAX ini pakai punyanya Kitako, tapi untuk bracketnya kita pakai punyanya Jikra. Ini sebenarnya additional sih, kalau America DAX nggak ada sih sebenarnya, nggak pakai ginian. Cuma kita tambahkan biar kesannya lebih padat. Kemudian untuk knalpot ini inspirasinya sama ya dari American DAX juga, cuma ini kita lebih simplifikasi ya. Kalau American DAX masih ada covernya lagi gitu ya. Covernya cuma menurut kami agak keramaian. Agak keramaian, jadi kita bikin ini hanya simple aja, lurus gitu ya. Jadi lebih klasik tampilannya. Terus kemudian yang tidak kalah ikonik adalah joknya atau seatnya. Jadi si American DAX itu joknya sama seperti ini bentuknya. Exactly, kayak begini. Bener-bener yang kayak pisang bentuknya. Nah kebetulan banget si Moon Ice di Jepang itu dia bikin jok yang untuk DAX 125 yang bentuknya seperti chopper. Nah pas banget nih, akhirnya kita pakai di sini, di motor ini. Kemudian ada rak belakang, ini juga sama di DAX American DAX S50 juga pakai sama seperti ini. Dan juga kalau secara tampilan dia memang harus agak jengat gitu ya. Yang depan lebih tinggi sedikit gitu ya, tinggi sedikit. Yang belakang lebih turun. Nah ini yang jadi ikonnya dari motor ini ya, untuk kita bikin tampilan seperti DAX ST50 American DAX. Kemudian kalau kita lihat juga, kita udah ubah juga di bagian footstep. Jadi ini kita footstep ini pakai punyanya Monkey 125. Kenapa gitu? Karena punyanya DAX 125 itu dia ada footpack untuk passenger, ada footstep untuk penumpang. Cuma ini kita delete. Daripada kita potong-potong gitu ya, nggak rapi ataupun misalnya jadi korbanin barang aslinya, kita beliin lagi yang punyanya Monkey 125 yang memang single. Memang nggak ada buat penumpangnya gitu ya. Kemudian detail-detail kecil seperti suspensi belakang yang lebih pendek kita pakai Daytona biar Jepang banget gitu ya. Brake line-nya pakai Hell gitu ya, yang kita sesuaikan sama stylingnya. Kemudian mungkin yang lebih kelihatan ketara adalah si kaki-kaki ya, dari sisi velg yang mungkin bisa jadi nggak ada kembaran ya di sini ya, semestinya ya, karena ini memang kita custom order ya di US gitu ya, kita pesen di sana buat DAX 125. Cuma memang pada saat itu dia belum pernah bikin untuk DAX 125, jadi dia nggak bisa bikinin hub tengahnya nih.
hub tengah dia nggak bisa bikinin. Ini hub tengahnya kita bikin di Depok sini, CNC. Bagus juga, pekerjaannya hasilnya bagus. Jadi kalau kita lihat ini peleknya tuh hanya satu sisi ya, nggak bisa dua sisi. Yang belakang sisi bagusnya di sebelah kanan, yang depan sisi bagusnya sebelah kiri. Nah ini tema peleknya itu pakai temanya pelek Fuchs-nya Porsche. Gitu, jadi bentuknya kayak bintang gitu ya, tapi membulat gitu ya. Kayak kembang. Ya kayak kembang, betul. Gitu. Ini peleknya 3-piece, jadi udah kayak mobil, tapi ringan. Ini cukup lama ini kita ordernya tuh, ada 6 bulanan ya, karena memang kita maunya lebarnya agak nyeleneh ya. Depan itu 4 inci, belakangnya 7 inci. Yang membuat susah juga untuk cari bannya ya. Akhirnya bannya kita beli di luar juga, beli ke Jepang ukuran 140, 70, ring 12 gitu ya. Untuk yang depan kita pakai bannya aslinya ada 125, bagian belakang kita pindahin ke depan. Soalnya buat teman-teman yang mau ngikutin, biasanya kalau untuk tampilan umum ya, tampilan umum kayak knalpot, ini kan local made ya. Knalpot, terus kemudian rak belakang gitu ya, kemudian shock gitu, ataupun di spakbor gitu, oke lah, itu nggak terlalu mahal banget ya. Ini yang bikin cukup menguras kantong itu di sisi velgnya ya. Harus sombong ya. Ya 38 juta gitu untuk velgnya aja gitu. Belum sama bannya gitu ya, belum fitting si hubnya. Jadi hub ini tuh kita bikin ulang ini. Sama jok ya, ini cukup mahal ya untuk ukuran jok yang bahannya fiber ya. Rumahnya jadi housing seatnya ini bukan plastik tapi fiber. Mungkin kalau di kurs rupiahin ya 10 juta sekian ya nih ya sampai sini ya. Gitu. Pasti netizennya ntar bilangnya, bikin aja bang di sini bang. Bisa sebenarnya begitu pas barang datang, ya elah cuma begini doang sebenarnya. Tapi kan balik lagi ini materialnya bagus. Terus kemudian ini yang bikin mahal nih. Ya ada Go with Moon. Itu yang bikin mahal. Nah ini buat teman-teman nih yang pengen modifnya simple nih, termasuk simple nih Om ya. Maksudnya nggak banyak dirubah tapi tampilannya langsung terlihat. Ya, bahkan swing arm pun ini tuh masih standar. Ini kita tidak ubah apapun. Jadi pelek 7-in pun masuk loh ke swing arm standar. Nggak perlu langsung harus ganti yang aftermarket yang 12 juta gitu yang lebih lebar. Nggak, ini kita buktiin bahwa standar pun bisa masuk. Tapi memang betul dalam milih size bannya, ukuran bannya pun kita perlu pikirin ya. Kalau bisa dilihat ya, ini mepet ya sama rantai. Peleknya khususnya ya, ini mepet banget dia. Tapi ya nabgearnya masih standar. Terus kemudian si bushingnya standar. Jadi yang kita mainin adalah hub tengahnya nih. Gimana cara biar dia bisa masuk gitu ya tanpa ngubah apapun. Walaupun kita masang ini ya, kalau misalnya kita lepas ban nih, satu saat mau maintenance gitu ya, kita lepas ban, masang kalipernya ribet. Jadi kaliper dulu, udah kepasang, baru peleknya pluk gitu. Kalau nggak pasti mentok-mentok nih, mentok sana mentok sini, baret yang ada. Tapi ini udah pernah kita atasin, bisa. Termasuk yang depan ya, yang depan pun dengan lebar 4 inci, ini tidak ada masalah. Benar-benar plug and play, pasang. Tidak perlu ngubah segitiga komfir, stemnya tidak usah. Semuanya standar. Oh iya, sama tambahan ini kan kalau misalnya di spakbor aslinya ada 125, dia jadi satu nih untuk cover si as suspensi. Ini kita pakein punyanya Manggi 125. Jadi tetap ketutup, biar nggak terlalu kopong banget. Posisi nyantai, bukan posisi posisi riding banget ini. Ini memang buat santai. Ditambah nggak ada kopling kan, kopling manual, udah. Jadi tangan satu. Bisa senderan ya? Iya, ini senderan belakang nih tuh. Di posisi ini nih. Gitu. Ini kedepannya ada lagi nggak yang mau diotak-atik Om? Kedepannya dicat kah? Motif api kah? Sebenarnya ke arah sana, sempat kepikiran kita mau ngecat tapi mungkin ngabisin garansinya dulu ya. Karena masih garansi ya, sayang. Jadi
rencana memang kita mau tampilan di warna ya, tetap merah tapi akan ada motif-motif lah, tribal gitu rencananya biar chopper banget gitu ya. Sama revisi untuk ukuran ban depan ya, kita mau cari yang lebih padat ya. Ini dan motifnya ini kan beda ya. Kita rencana mau beli yang sama, yang tipenya merek IRC, tipenya Mobicity ya. Kita mau samain biar pakemnya pas lah. Ini masih beda-beda nih. Walaupun mirip ya, tapi tetap jiwa OCD saya bergejolak gitu ya. Nggak sama nih. Jadinya kayak gimana gitu. Gitu untuk next actionnya ya, kita improve-nya. Thank you.